Yang mau tahu update info tentang perkebunan Portugal, simak video ini sampai akhir ya. Jangan di-skip biar nggak salah paham. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Wawan Kelayapan. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Masih tetap bersama Wawan Kelayapan. Lagi Paris, guys. Welcome back to my channel, guys. Yo, tak eling meneh sing durung diklik subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya. Rada gini ya. Diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa dinyalain juga tombol loncengnya agar kalau ada update terbaru dari aku, teman-teman selalu dapat notifikasi. Dan jangan lupa di-share buat teman-teman yang membutuhkan biar kalau ya siapa tahu bisa membantu teman-teman ya yang lagi butuh info-info terbaru tentang kerja di Eropa. Dan bagi teman-teman yang mau kontak aku juga kasih Facebook ntar di sini. IG-nya juga sama ya, tapi aku lebih intens pakai Facebook. Aku jarang buka IG ya, lebih intensnya di Facebook. Jadi ikutin aja Facebooknya sekalian, karena yang info-info singkat biasanya aku sampein ke Facebook. Kalau yang untuk info panjangnya aku masukin ke YouTube. Oke guys, ini lanjut ke pokok pembahasan tentang Portugal ya guys ya, biar yang lagi proses ke sana, tahulah kejelasannya ini sekarang gimana. Oke. Pertama, kita cek dulu untuk SIP-nya ya, untuk SIP untuk lokernya di BPMI tahun ini ada apa enggak. Oke. Caranya seperti biasa. Nanti aku taruh di sini, ketik aja loker BP2MI, nanti juga keluar ya. Terus di filter lowongan, ganti ke negara. Ya kali ini karena Portugal, jadi kita ketik aja Portugal. Ya nanti keluar. Ya ini ada 5 lowongan ya yang ada di web BP2MI. Kalau dulu tahun kemarin itu lokernya ada 2 PT, dari PT AKM sama PT Ramzi, tapi sekarang untuk tahun ini cuma ada PT Ramzi. Nah, tapi ini ya kuotanya cuma dikit-dikit ya. Kayaknya ini lanjutan dari tahun kemarin. Kita klik aja yang agricultural worker karena kita concernnya ke perkebunan ya. Nah, ini PT-nya RCK, Ramzi Cahaya Karya ya. Nah, ini deskripsi jobnya. Nah, berlaku dari 24 Oktober 2023 sampai 6 Agustus 2024. Bulan ngarep wis entek, guys ya. Nah, ini sisa lokernya 2 orang. Jadi 6 Agustus ini lokernya harusnya udah ditutup karena udah masa berlakunya udah habis ya. Ya, kita lihat kayak yang kontenku yang kemarin nih, aku screenshot ya, ntar aku taruh sini. Nah, untuk tahun lalu itu berlaku dari 24 Oktober sampai 2023 sampai 24 April 2024. Dari April kemarin habis. Kalau tahun kemarin kan 20 kuotanya ya, mungkin berarti ini yang udah berangkat 18, jadi sekarang sisa 2. Tapi emang nggak ada kabarnya sih yang berangkat ya, mungkin nyaman kerja di sana jadi nggak ada info-info yang beredar ya. Tapi biasanya kalau ada yang berangkat itu biasanya pihak PT akan foto atau video lah ya, ntar dibuat testimoni untuk diupload di sosial media, biasanya gitu. Jadi biasanya di foto atau di video, ntar pas penerbangan atau pas pemberangkatan di upload, atau pas kerja di sana ntar di upload oleh pihak PT, jadi untuk testimoni lah ya. Tapi aku cek ini, lanjut aku cek ke IG-nya PT Ramzi ya, karena ini saat ini kan yang memberangkatkan PT Ramzi, jadi aku cek ke PT Ramzi. Aku cek nggak ada yang diposting itu yang kandidat Slovakia yang banyak. Ada beberapa yang diposting. Kalau untuk Portugal aku belum lihat. Nah, ini malah ada komen-komennya karena aku emang kepo baca komen-komennya ya. Ini ada dari Fataza ya Sativa.
Ya, proses Portugal lalu gagal, disuruh pindah Slovak atau Poland. Saya MD sudah muak nunggu 2 tahun, awalnya UK, pindah Portugal, pindah-pindah terus rule-nya. Jadi ini kayaknya masnya ini dulu proses UK pertama ya, terus pindah Portugal. Ini ada juga lagi yang komen dari Jastabian. Udah 1 tahun nunggu, belum ada info pemberangkatan. Ya, ini terus ada dari Dina. Cuma saran nih Min, udah deh stop recruiting kandidat. Kelarin dulu yang udah pada daftar tuh, yang dari tahun kapan belum pada terbang. Ya, ini ada lagi dari Adru. Saya 2 tahun bang, bahkan udah 2 kali training di Cianjur. Nah, ini Jastabian, komen lagi di Cipanas atau Cianjur. Cipanas. Minta balik uang ya kak. Nah, ini ada lagi dari Ketut Adiastana. Sudah banyak yang ketipu, uang larinya kemana? Sampai saat ini uang kandidat belum dikembalikan. Tanya sama orang yang kamu storin dana mas atau mbak, jangan ke saya. Lapor ke BP2MI. Ya. Nih, ada lagi yang komen dari Esta Logi. Kalau yang bilang penipunya pakai akun real, saya baru percaya. Untuk sekarang saya nyimak aja dulu. Ini si Komo 20. Bener bos, memang uang pada kandidat di Bali belum ada yang dikembalikan. Perjanjian kwitansi dengan materai uang kembali apabila PT gagal memberangkatkan. Nah, ini dari Marpu lagi. Banyak banget komennya ya, kalau mau dibacain satu-satu. Bukan yang tahun lalu juga UK nggak jadi berangkat ya kak. Bener, sekarang pun yang ke Portugal cuma baru 1 orang yang berangkat. Ya kak, kuota di PMI aja cuma 1. Nah, terus aku kembangin dari situ karena ada yang nge-share link berita. Aku cek link beritanya yang dari komen itu ya. Terus aku cek link beritanya. Nah, ini ntar aku taruh di deskripsi untuk link beritanya. Ini aku kasih screenshot-nya aja ya. Buat apa namanya? Ya buat baca-baca aja ya. Nah, ini Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Pringsewu, Sirly Patih Jaya, Kehama dan tim setelah mendapat laporan tersebut melakukan investigasi dengan mendatangi kantor PT Ramsi Jaya Karya di Bekasi, Kamis 7 April 2024. 2 bulan yang lalu berarti ya. Namun ironisnya, setelah tiba di alamat kantor Jalan Haji Gamun, Kelurahan Jatimakmur, Pondok Gede, terlihat tidak ada aktivitas alias suasana kantor kosong. Kedatangan Shirley dari IWO Indonesia Pringsewu dan tim guna menanyakan terkait CPMI yang merasa dirugikan untuk bertemu langsung dengan pihak yang bertanggung jawab terkait perusahaan penyalur itu. Kami bersama tim datang ke sini terkait pengaduan masyarakat Lampung atas kerugian yang bersangkutan. Saya berada di salah satu perusahaan agen TKI ini untuk mengklarifikasi sekaligus untuk meminta hak dari masyarakat yang dirugikan. Dana yang masuk PT yang masuk tersebut kiranya bisa dikembalikan, tapi di sini perusahaan ini pekerja tidak ada orang satupun. Nah, itu ya. Ini lanjutannya ya. Shirley menegaskan setelah melihat langsung kondisi di lapangan, terutama kantor PT Ramzi Cahaya Karya, dia menegaskan akan berkoordinasi dengan aparat yang berwenang seperti Kementerian Tenaga Kerja untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tak hanya calon tenaga kerja migran saja yang menjadi korban. Salah satu perantara atau agen penyalur atau warga seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ikut serta dalam tim mengklaim jika ia selama ini dijadikan umpan oleh perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut untuk wilayah Lampung yang juga merasa menjadi korban dugaan penipuan sebab para CPMI terus-menerus mendesak dirinya sebagai agen atau perantara perusahaan. Jadi ini Anto warga seputih ini kayak sponsor lah istilahnya. Jadi ya sponsor merujuk ke PT Ramzi. Jadi dia setor ke PT Ramzi untuk kandidatnya ya. Terus dia sudah hampir 40 lebih yang saya setorkan ke PT RCM melalui komisaris Bapak Didi Haryanto. Ada tanda bukti transferannya. Saya masih punya hitungannya. Saya juga jadi korban. Ujarnya mengaku saat ini dikejar CPMI. Dia mengaku masih menunggu sampai Februari karena dijanjikan untuk pengembalian uang yang disetor jika CPMI tidak segera diberangkatkan. Tapi semua itu nol padahal sesuai perjanjian akan diganti 100%.
Jadi Februari kemarin kalau nggak bisa berangkat katanya mau dikembalikan uangnya ya, tapi masih nyangkut uangnya gitu. Ini menurut pengakuan sponsornya. Yang sudah saya setor lebih kurang dari 40 orang, kisaran kerugian mencapai angka 4 miliar rupiah kapnya. Agar tidak terulang kejadian-kejadian di masyarakat dengan melakukan one prestasi, diharapkan kepada Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI serta Menteri Ketenagakerjaan untuk bisa turun tangan dan berperan aktif dalam memotong mata rantai praktek dugaan penipuan dan calon tenaga kerja migran sehingga para korban harus menderita kerugian material dan moral. Jadi ini mirip-mirip sama kasus kemarin yang aku share ya. Jadi udah rekrut banyak orang tapi nggak ada yang berangkat. Emang rata-rata CPMI banyak yang masuk kayak gini ya. Jadi udah masuk uang tapi ternyata nggak berangkat. Ini semoga info kali ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang proses ke Portugal ini biar bisa jadi bahan pertimbangan. Kayaknya ini juga pada mau mundur tapi susah ya. Jadi maju kena, mundur kena. Maju nggak berangkat-berangkat, mundur uangnya susah balik ya kan. Ya semoga ada yang terbaik untuk teman-teman yang sedang proses ke Portugal. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.